Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali berkumpul di bawah naungan Al-Quran di dalam Masjid Silaturrahmi. Semoga Allah curahkan rahmatnya, hidayahnya, keberkahan dan ampunannya atas kita semua. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama beberapa ayat dari surah Al-Baqarah dan suratul Hajj yang mengingatkan kepada kita semua bahwa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan. Di antara umat-umat yang begitu banyak, umat Nabi kita merupakan umat pilihan dan sebaik-baiknya umat. Mengapa? Karena status dari umat Nabi kita ini berkedudukan sebagai saksi dan contoh. Umat yang beriman ini mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umat-umat yang lain mengambil contoh, hadirin sekalian, dari penerus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menjadi saksi akan keindahan Islam, akan kemuliaannya, keadilannya, dan juga bimbingannya yang menunjukkan manusia menuju kehidupan yang lebih lurus. Tapi semua ini tidak cukup hanya dengan ayat-ayat Al-Quran tanpa ada contoh. Begitu mereka mendengarkan ayat Al-Quran, lalu contohnya mereka jumpai di tengah-tengah kaum muslimin yang amanat, jujur, adil, berani dalam menegakkan kebenaran, tidak berkompromi terhadap kebatilan dan kezaliman. Baru pada saat itu mereka mengatakan apa? Ini betul-betul sebaik-baiknya umat. Oleh karena itu Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalam bahasa Arab kata kuntum beda dengan antum. Kalau antum menjelaskan arti kalian, tapi kalau kuntum menjelaskan juga apa? Keterangan waktu yang silam. Bahkan sebelum adanya kita di dunia ini, Allah telah menyiapkan umat Nabi kita ini menjadi sebaik-baiknya umat. Dengan apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kemana mereka pergi selalu mereka hidup dalam yang ma'ruf dan mengajak kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Mereka tidak pernah kompromi dengan yang mungkar. Selalu mereka jauh dari yang mungkar, tidak berkompromi dengan yang mungkar, dan mengingatkan juga manusia untuk menjauhi perbuatan yang mungkar. Pada saat umat bersatu dalam menentang yang mungkar, kemungkaran tidak akan berani menonjolkan kepalanya. Wa tu'minuna billah, asasnya adalah iman kepada Allah. Ini umat yang diinginkan oleh Nabi kita dan umat yang dipersiapkan Allah untuk menjadi sebaik-baiknya umat. Nah, kita mulai dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Rabb. Pada juz kedua atau awal juz kedua Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi pada saat itu sedang mencemoohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi bersama para sahabatnya dalam salat menghadapkan wajah mereka menuju Baitul Maqdis di Yerusalem. Hingga datang perintah Allah dan sesuai dengan harapan Nabi, Nabi ingin agar umatnya ini menghadap ke Baitullahil Haram, kiblat dari kakeknya Ibrahim dan Ismail. Sebelum Nabi menghadap ke Baitullahil Haram, orang Yahudi bilang apa? Dia tidak ikuti ajaran kami, agama kami, tapi menghadap ke hadapan kiblat kami. Begitu Allah perintahkan Nabi menghadap ke Baitullahil Haram, orang-orang Yahudi mulai mengeluarkan lagi omongan-omongan yang tidak baik. Mereka mengatakan kelihatan belangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang digiring menuju apa? Menuju kiblat nenek moyangnya. Padahal Yerusalem dan juga Baitullahil Haram dibangun oleh Ibrahim. Yerusalem bersama Ishak, sedangkan kota suci Mekah bersama Ismail. Semuanya merupakan anak keturunan Ibrahim. Maka Allah jawab, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan pertanda kebaktian, kebaikan seseorang hanya dengan sekedar menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat. Kita sekarang menghadap ke Baitullahil Haram dan mengerjakan salat, ini bukan berarti apa? Pertanda bukti bahwa kita sudah meraih kebaikan dan kebajikan yang mulia, hingga kita betul-betul di samping salat membuktikan salat kita di tengah masyarakat, membuktikan iman kita pada Allah, kepada hari akhir, beriman juga kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan. Lalu dalam hidup ini melakukan kebajikan dan kemuliaan. Jadi jangan Islam hanya diartikan, difahami dengan atribut-atribut dan simbol-simbolnya, tapi isinya kosong. Karena tujuan Rasul diturunkan menyempurnakan akhlak manusia. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya sekedar untuk apa? Untuk penampilan-penampilan di luar, tapi yang tidak bermakna sama sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan umat wasata. Apa arti wasata? Dalam bahasa Arab kata wasatu syai'i yang posisinya di tengah. Di tengah maksudnya di tengah di antara apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian dengan hidup kalian, perilaku kalian menjadi saksi bagi umat manusia. Begini indahnya Islam. Jujur, amanat, adil, menepati janji, berbuat kebajikan terhadap sesama manusia, berakhlak mulia, ini kesaksian yang diinginkan. Bukan hanya sekedar penampilan di luar, dengan jubah katakan, atau dengan jenggot ya, atau katakan dengan tasbih yang kita gunakan untuk berzikir. Ini hanya sekedar penampilan di luar tanpa diisi dengan ruh dari Islam itu sendiri. Orang akan menggambarkan apa?
bahwa ini merupakan apa? Islam yang gersang. Orang tidak akan tertarik sama sekali. Jadi pertama-tama kalian harus ingat posisi kalian sebagai saksi dan contoh bagi umat manusia. Lalu kemana kita mencontoh? Wa yakuna rasulu alaikum syahida, sedangkan kalian mencontoh nabi kalian yang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Nah sekarang nabi kita telah wafat, kembali kepada Allah. Nah masyarakat ingin melihat contoh yang indah mengenai Islam. Kalau yang disaksikan korupsi, kezaliman, kebohongan, memakan hak manusia dengan cara yang tidak benar, melakukan perbuatan-perbuatan khianat, kira-kira menarik apa tidak? Tapi kalau menyaksikan anak-anak kita terhadap orang tuanya bersikap santun dan mulia, terhadap teman-temannya bersikap lemah lembut dan gotong royong, bersikap jujur, amanat dan adil, terhadap keluarganya, istri anaknya diperlakukan dengan mulia, di saat menyaksikan orang yang butuh dia ulurkan tangannya, ini merupakan hal-hal yang amat menarik. Jadi seperti yang saya sampaikan pada pelajaran yang lalu, munculnya Islamofobia ini bukan hanya disebabkan oleh serangan dari pihak orang-orang di luar Islam terhadap kita, bukan. Munculnya Islamofobia, anti-Islam, rasa takut terhadap Islam, kenapa? Karena perilaku orang Islam. Karena perilaku orang Islam. Tapi di saat perilaku orang Islam baik, dengan sendirinya Islamnya akan terbawa menjadi indah dan mulia. Nah seperti yang saya berikan contoh kemarin, secara manusiawi ya, di luar tuntunan agama yang kita pelajari, tetangga kita di sebelah orang Muslim, yang di sebelah orang Hindu atau Buddha atau Nasrani. Yang Muslim ini kalau lihat kita mendapatkan kebaikan, dia dengki. Anak-anak kita sedikit ribut bersama anaknya, orang tua ikut terlibat. Ada jatuh daun pohon kita ke rumahnya, langsung bersikap emosi dan marah, mengajak kita berkelahi. Di sebelah kita tetangga non-muslim akhlaknya baik, suka menolong kita, di saat melihat kita susah dia bantu, melihat kita senang dia memberikan dukungan, ketemu dengan kita memberikan salam. Sedangkan yang di sebelah, kalau ketemu kita melengos. Saya mau tanya pada para jamaah, secara manusiawi hati kita lebih simpati kemana? Yang muslim berakhlak buruk apa yang non-muslim yang berakhlak mulia? Jadi akhirnya kita membuat rusak agama kita, keindahannya dengan perilaku kita yang buruk. Oleh karena itu kewajiban kita untuk betul-betul tampil dengan akhlak yang menarik, pekerti yang luhur, berkata lemah lembut, kemudian kita belajar sama-sama saling menolong satu dengan lainnya, bersikap apa? Empati. Empati itu bukan hanya simpati. Simpati kita tertarik, kalau empati kita ingin berbagi dengan apa yang Allah berikan buat kita. Saya pernah berikan contoh mungkin kepada para jamaah, kasus seorang pedagang kambing yang kebanjiran, hingga kambingnya semuanya hilang. Tetangga-tetangga, teman-teman yang orang-orang Islam datang bertanya, bagaimana kejadiannya? Ceritanya bagaimana sampai kamu mengalami hal tersebut? Setiap tamu datang, ini orang mengulangi ceritanya yang dialami tentang kerugian yang dihadapi, tapi nggak ada satupun yang bantu. Tahu-tahu datang seorang non-muslim asal keturunan Tionghoa, Cina. Datang ke tempat dia, begitu bertemu langsung dipeluk, saya turut bersedih atas musibah yang kamu alami. Kemudian dia tanya, berapa kerugian kamu? Kira-kira 100 juta. Langsung dia buka cek, diberikan bantuan, nanti kalau kamu punya tinggal kamu kembalikan. Saya mau tanya, kira-kira ini orang lebih terharu mana kepada sesama muslim yang hanya ingin dengar cerita kecelakaan dia, atau kepada non-muslim ini?
Berarti kalau kita bersikap seperti ini, kita akan membuat orang jauh dari Islam. Diberikan amanat, waktu di bawah gembar-gembor menegakkan keadilan, begitu sampai di atas lupa diri. Bahaya enggak? Oleh karena itu kita inginkan dari anak-anak kita, dari sekarang jangan sampai tunggu dewasa. Dari sekarang biasakan yang bersih, jujur, amanat, adil, dan menegakkan betul-betul kebenaran tanpa takut-takut. Insya Allah, Anda begitu nanti tumbuh dewasa, Anda akan merasakan betul-betul bagaimana membiasakan diri dengan yang baik dan mulia itu merupakan sesuatu yang paling menggembirakan kita. Saya ingin tanya kepada anak-anak kita semuanya, mana yang dipilih kalau Allah tawarkan pilihan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia. Tapi ilmunya sederhana. Dengan ilmu yang luas, tapi akhlaknya tidak mulia. Mana kira-kira kita pilih? Kita akan memilih akhlak yang mulia. Ilmu yang kita pelajari langsung kita amalkan daripada ilmu yang melimpah, tapi tanpa kita amalkan. Oleh karena itu ketika seorang guru di Australia ditanya mengenai pendidikan anak, dia mengatakan, buat kami sekolah, kami lebih mengutamakan untuk apa? Membiasakan anak-anak kami bisa berbaris antri dengan baik daripada pelajaran matematik yang dikuasai. Kalau pelajaran matematik dikuasai hanya beberapa minggu selesai. Tapi membiasakan anak beradab, menghargai orang lain, berempati terhadap orang lain, itu bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu masalah akhlak harus kita tanam dan biasakan sampai saat ini. Jangan kita bangga kalau bisa melecehkan teman kita, meledek teman kita, menjatuhkan teman kita. Atau kita sering humor-humor seperti lawak-lawak di televisi yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik sama sekali. Kenapa? Dengan membiasakan hal ini akhirnya pada saat kita emosi, pada saat kita di luar kendali keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi orang yang beriman di saat dia mengalami keadaan dan kondisi refleks, dia bakal sebutkan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan Islamnya. Dia tersandung, dia bilang la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahal azim. Indah enggak? Tapi kalau keluar kata-kata yang tidak baik pada saat dia mengalami kondisi refleks, memalukan enggak? Ada yang ngomongnya langsung kotor. Ada yang kata-kata kasar. Saya pernah pada tahun 79 pertama kali melakukan ibadah haji. Kebetulan pada saat itu kondisi kota Mekah, Muna masih amat kumuh. Masih banyak banjir dan kotoran. Juga tempat-tempat penginapan amat sedikit hingga kita tinggal di kemah yang sederhana. Bahkan tinggal berbaring di atas batu dan kolong jembatan. Akhirnya kita dicoba oleh Allah, kita ingin melakukan tawaf ifadah. Dari Mina kita berangkat ke Mekah nyasar ternyata. Muter-muter karena terlalu penuh kendaraan dan jalan masih sedikit. Akhirnya dari mulai kalau tidak salah menjelang jam 11-an kita keluar baru sampai sore. Kita bertawaf bersama teman kita, ada satu orang tua sepanjang bertawaf yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata kotor, sompret, macam-macam, bukan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, yang keluar semua kata-kata kotor. Kita yang bertawaf sama dia gelisah hati kita. Kenapa sampai begitu? Karena kebiasaan berbicara yang kotor, akhirnya pada saat emosi di luar kendali, keluar kata tersebut. Nah, mau enggak kira-kira kita biasa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Manusia bukan dilihat dari penampilannya, dari nasabnya, dari warna kulitnya, dari dia punya gelar, tidak. Dari lisan dan akhlaknya. Sampai pepatah Arab mengatakan apa? Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lidah seorang pemuda itu separuh dirinya. Separuh lagi akalnya.
Akalnya separuh dirinya, sedangkan lidahnya itu separuh yang lain. Kalau lidahnya kotor, maka separuh dirinya betul-betul hilang dan semua kepandaian ilmu dan akalnya tidak akan berguna sama sekali. Oleh karena itu Rasul misinya satu saja, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kita beribadah pada Allah untuk menyempurnakan akhlak kita. Kita ruku, kita sujud, kita salat untuk mendidik kita agar kita bertawadhu, merendah dan selalu dalam sikap kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, yang berada pada posisi yang mulia di tengah. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi contoh bagi umat manusia, bersaksi melalui akhlak perilaku kalian mengenai indahnya dan benarnya Islam, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul sebagai contoh dan saksi bagi kalian. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang berilmu yang amat menakjubkan, tapi hati tidak bergetar. Kita ingin bertambah ilmu kita, ya, tertarik untuk belajar, tapi tidak begitu menggetarkan seperti kalau kita jumpai orang yang berakhlak mulia. Di saat orang berakhlak mulia, anak yang berbakti pada ayah ibunya, seorang yang memperlakukan keluarganya dengan mulia, berkata santun kepada orang-orang yang diajak bicara, sewaktu kita melihat kelebihan keutamaannya, kita merasa malu terhadap diri kita. Merasa malu terhadap diri kita, apalagi kalau kita berilmu, tapi dibandingkan orang-orang yang biasa-biasa, ternyata akhlak pekertinya yang begitu luhur. Ada seorang diberikan kekayaan, diberikan keutamaan, tapi kikir. Orang sering minta bantuan, dia mengatakan tidak ada, usaha lagi sepi, banyak kebutuhan. Yang satu lagi, walaupun dia punya kelebihan sedikit, kalau dia saat mendengarkan, menyaksikan saudaranya susah, dia tidak ragu-ragu untuk memberikan bantuan. Bahkan sampai satu waktu yang kaya ini, yang kaya punya kebutuhan, datang sama dia. Ini orang yang di bawah memberikan bantuan tanpa berhitung sama sekali. Yang kaya mengatakan, bila saya terima saya akan bayar. Kamu tidak perlu sama sekali berjanji. Kalau kamu punya uang bayar, tidak punya uang saya ikhlaskan. Ini yang kaya betul-betul merasa malu terhadap tindakan orang yang di bawahnya. Sampai disebabkan karena akhlak orang tersebut yang mulia, langsung dia berubah menjadi orang yang karim. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang kaya dengan akhlak pekerti yang luhur? Rasulullah SAW dicintai manusia bukan karena jabatannya sebagai Rasul, tapi karena akhlaknya, pekertinya yang luhur. Walaupun dia manusia yang mulia, tapi dia bertawadhu terhadap orang di sekelilingnya, terhadap anak-anak kecil. Dia bersikap mulia, terhadap orang-orang tua dia menegur lebih dulu, diajak mampir ke rumah seseorang, memohon pertolongan padanya, bahkan seorang nenek-nenek dia datang ke rumahnya. Dia mendamaikan orang yang berselisih, memikirkan kesusahan dan problema orang-orang yang susah. Dia tidak berpikir untuk dirinya, berpikir untuk umatnya. Hingga Allah puji beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma anittum. Rasul ini jiwanya betul-betul seluruhnya tertumpah peduli untuk kepentingan kalian. Penderitaan kalian merupakan penderitaan yang paling berat buat dirinya. Harisun alaikum, perhatiannya seluruhnya tertuju pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman amat penyantun dan penyayang. Jadi Nabi dicintai, dimuliakan bukan karena jabatan sebagai Rasul,
Tapi karena apa? Akhlaknya, kepeduliannya terhadap umat, sampai umatnya mengatakan bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Saya korbankan diri saya, orang tua saya, keluarga saya untuk Rasulullah, kamu wahai Rasulullah. Nah, saya berikan contoh pada riwayat yang cukup ma'ruf. Nabi ketika pulang dari peperangan, berbaring di sebuah pohon, dia gantungkan pedangnya di atas pohon yang bernama At-Talh. Seorang kafir yang berencana membunuh Nabi menyelinap. Lalu dia mengambil pedangnya. Kemudian dihunuskan dan ditodong pada Rasulullah. Dia mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang akan melindungi kamu dari saya wahai Muhammad? Rasulullah tersenyum, dia mengatakan Allah. Begitu Rasulullah mengatakan Allah, langsung pedangnya terjatuh. Rasulullah mengambil pedang tersebut, lalu ditodongkan ke lehernya. Wa man yamna'uka minni ayyuhar rajul? Siapa sekarang yang mau melindungi kamu? Si laki-laki yang mengatakan, la ahad, tidak ada seorang pun juga. Akhun karim, saya dengar kamu saudara kami yang mulia, disakiti tapi memberikan maaf. Rasulullah langsung mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maulah kamu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah utusan Allah. Dia mengatakan, ya al-ar, betapa memalukan. Madza yaqulul Arab? Apa yang dikatakan bangsa Arab nanti? Saya masuk Islam di bawah todongan pedang. Berarti sepanjang hidupnya dia akan menanggung malu masuk ke dalam Islam bukan karena kesadaran, tapi karena todongan pedang. Dia menolak. Tapi saya berjanji untuk tidak lagi memusuhi kamu dan membantu orang yang memusuhi kamu. Rasulullah berikan maaf itu orang, berikan hadiah buat dia, puluhan ekor kambing dan unta dibawa pulang ke rumahnya. Ini orang datang mau membunuh, diberikan hadiah. Begitu orang ini pulang ke tengah kaumnya, sambil menggiring kambing dan unta, langsung dia mengatakan, ya kaum, ji'tukum min indi akramin nas. Saya datang dari manusia yang paling mulia. Saya datang untuk membunuh dirinya. Dia berikan hadiah semua yang kamu lihat. Langsung kaumnya jatuh cinta begitu mendengar Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bersama pemuda ini berbondong-bondong datang ke hadapan Rasul menyatakan bahwa mereka beriman pada Allah. Karena apa? Karena akhlaknya. Hadirin tahu enggak? Orang-orang Arab ini terkenal keras yang luar biasa. Sampai mereka berdoa, wa qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau ini yang disampaikan Rasulullah benar, turunkan hujan batu atau kirimkan azab yang pedih. Kira-kira orang berakal enggak minta hujan batu? Seharusnya kan minta hidayah dari Allah. Betapa kerasnya hati mereka, tapi dengan kelembutan Rasul mereka tertarik masuk ke dalam Islam. Sedangkan orang-orang Indonesia ini hatinya lembut. Lembut enggak? Lembut. Cuma sayang belum ada contoh di tengah-tengah kita. Nah, kalau contoh satu enggak cukup. Nah, kita ingin anak-anak semua ini menjadi contoh di rumahnya, di pergaulannya, bukan hanya sekedar bermain-main mencari kesenangan, tapi dimanapun Anda bergaul, Anda menunjukkan akhlak dan pekerti orang yang beriman. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Ala ukhbirukum bi aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah. Mau enggak kalian? Aku tunjukkan siapa orang yang paling dekat dari aku kedudukannya. Wa bi ahabbikum ilayya, dan orang yang paling saya cintai. Nabi mengatakan ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Bukan orang yang paling dekat nasabnya dengan aku, ya. Bukan juga bicara mengenai bangsa yang sebangsa dengan Nabi, tidak. Yang paling mulia akhlaknya, itu yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita harapkan mudah-mudahan kita belajar agama bukan hanya mau tahu, bukan hanya wacana. Mari bersama-sama, ustadznya dan kita semua bersama-sama untuk mengamalkan apa yang kita tahu, menghiasi diri kita dengan makarimul akhlak.
Hingga begitu berjumpa dengan Rasul, Rasul mengenali kita sebagai umatnya, dan Allah sambut dengan sambutan yang hangat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kembali kita ingatkan bahwa berkembangnya Islamofobia, ketakutan terhadap Islam karena akhlak yang tidak baik. Bahkan yang mengeraskan sampai-sampai di tengah-tengah orang-orang Arab yang dekat dengan orang-orang yang berilmu bisa takut terhadap Islam. Mereka bilang, kami beriman pada Allah. Tapi apa? Hukum Islam, aturan Islam kami tidak bisa menerima. Karena apa? Karena yang ditampilkan hal-hal yang menakutkan. Padahal kalau dia tahu tentang ajaran Islam yang indah, dia akan temukan Islam dengan keadilannya. Selalu berpihak kepada mereka yang teraniaya, yang tertindas, bukan berpihak kepada orang-orang yang kuat dan berkuasa. Demikianlah anak-anak kita semuanya. Kita berharap kajian kita, renungan kita bisa memperbaiki dan meluruskan akhlak kita. Apalagi saya sebagai seorang ustadz, kalau bicara tidak sesuai dengan amal yang kita lakukan, sebelum penyembah berhala, kita yang bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama-sama kita berharap siapapun kita, baik yang sedang belajar, yang sudah tua, kesempatan bagi sekarang untuk mendapatkan visah duduk di kelas VIP bersama Rasulullah dengan akhlak dan pekerti yang luhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.